Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Apa itu HPLC? HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah sebuah teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur kandungan komponen dalam campuran larutan. Adapun prinsip HPLC yaitu pemisahan komponen campuran sampel berdasarkan interaksinya dengan dua fase berbeda yaitu fase gerak dan fase diam. Adapun fase diam HPLC yaitu bahan yang mengisi kolom HPLC dan berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen dalam sampel berdasarkan interaksi dengan fase gerak. Fase diam dalam HPLC juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu fase normal, yang terdiri dari fase diam polar dan fase gerak non-polar. Fase normal cocok untuk memisahkan komponen-komponen yang polar seperti asam, basa, dan alkohol. Dan fase terbalik yang terdiri dari fase diam non-polar dan fase gerak polar. Fase terbalik cocok untuk memisahkan komponen-komponen yang non-polar seperti hidrokarbon, alkana, dan alkil halida. Di sini ada contoh fase diam ya. Fase diam dalam fase normal adalah silika, alumina, poliamida, polyvinylpyrrolidon atau PVP, dan fase terbalik ada silikasi 18, silikasi 8, silikasi 2, dan oktadesil silika atau ADS. Di sini ada fase gerak HPLC, yaitu berfungsi untuk membawa komponen-komponen dalam sampel melalui kolom dan berinteraksi dengan fase diam. Fase gerak HPLC biasanya berupa campuran pelarut organik dan air. Pelarut organik yang umum digunakan dalam HPLC adalah metanol, aseton nitril, dan etil asetat. Air dapat digunakan sebagai pelarut tunggal atau dicampur dengan pelarut organik. Berdasarkan kepolarannya, fase gerak HPLC juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu fase normal, yaitu fase gerak yang kepolarannya lebih rendah daripada fase diam. Fase gerak jenis ini biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa non-polar atau semipolar. Contoh fase normal adalah heksan, etil asetat, dan diklorometana. Dan fase terbalik yaitu fase gerak yang kepolarannya lebih tinggi daripada fase diam. Fase gerak jenis ini biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa polar atau semipolar. Contoh fase gerak fase terbalik adalah metanol, aseton nitril, dan aquades. Di sini ada contoh fase gerak. Fase gerak dalam fase normal ada heksan berbanding dengan etil asetat atau heksan dengan diklorometana atau etil asetat dengan air, dan fase terbalik ada metanol dengan air dan aseton nitril dengan air atau aseton nitril dengan isopropanol dengan perbandingan sebagai berikut. Di sini juga ada elusi, eluen, dan eluat. Elusi adalah proses pemisahan komponen-komponen dalam sampel berdasarkan perbedaan interaksinya dengan fase diam dan fase gerak. Eluen adalah fase gerak yang digunakan dalam elusi HPLC atau eluen biasanya berupa campuran pelarut organik dan air. Eluat adalah campuran fase gerak dan komponen-komponen dalam sampel yang keluar dari kolom HPLC. Terdapat dua tipe elusi dalam HPLC yaitu elusi isokratik adalah elusi dengan komposisi fase gerak yang tetap selama elusi. Yang kedua ada elusi gradien adalah elusi dengan komposisi fase gerak yang berubah-ubah selama elusi. Di sini juga ada pemisahan normal fase. Adalah teknik kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC di mana fase diamnya lebih polar daripada fase geraknya. Ini berbeda dengan pemisahan fase terbalik yang lebih umum, di mana fase diamnya kurang polar daripada fase geraknya. Dalam pemisahan normal fase, komponen sampel yang lebih polar akan tertahan lebih kuat daripada fase diam polar. Dan karena akan elusi lebih lambat, sebaliknya komponen yang kurang polar akan berinteraksi lebih lemah dengan fase diam dan akan elusi lebih cepat. Di sini ada waktu retensi. Waktu retensi atau retention time adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu komponen sampel untuk elusi dari kolom HPLC. Waktu retensi diukur dari saat sampel disuntikkan ke dalam kolom hingga saat komponen tersebut terdeteksi oleh detektor. Waktu retensi yang tinggi menunjukkan bahwa komponen sampel tersebut tertahan lebih kuat pada fase diam dan elusi lebih lambat. Dan waktu retensi yang rendah menunjukkan bahwa komponen sampel tersebut tertahan lebih lemah pada fase diam dan elusi lebih cepat. Untuk mendapatkan waktu retensi yang optimal, perlu dilakukan eksperimen untuk menentukan komposisi fase gerak, ukuran partikel fase diam, ketebalan lapisan fase diam, dan laju aliran fase gerak yang tepat. Di sini ada fungsi HPLC, yaitu fungsi utama HPLC adalah untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran larutan. HPLC dapat memisahkan komponen-komponen yang sangat mirip, bahkan jika komponen-komponen tersebut memiliki perbedaan yang sangat kecil. Hal ini karena HPLC menggunakan prinsip kromatografi, yaitu pemisahan komponen-komponen berdasarkan perbedaan interaksinya dengan fase diam dan fase gerak. Di sini ada sampel yang bisa diukur dengan HPLC. Yang pertama ada darah, yang kedua ada urin, dan yang ketiga ada jaringan, yang keempat ada cairan cerebrospinal atau CSF, dan yang kelima ada cairan sinoval. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari HPLC. Kelebihannya itu ya kecepatan, efisiensi, akurasi, dan ketelitian yang tinggi. Dan kekurangannya mahal, sangat kompleks, dan sensitivitasnya rendah. Sekian, terima kasih.